Good morning everyone, how are you today? Hope you are good. Aren't you? Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Kalian semua sehat bukan? Oke, guys, today we are going to continue our lesson. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita from unit 2 lesson 3. Okay? The Nile is the longest river in the world. Jadi hari ini kita akan langsung lanjut ke unit 2 lesson yang ketiga, yaitu Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia. So, because today is the second meeting, so we are going to continue to part E, F, and G. Karena hari ini adalah kali kedua pertemuan kita di unit 2 lesson 3 ini, kita akan langsung lanjut ke bagian A, F, dan G. So, let's directly to part A. Kita langsung saja ke bagian yang E. Oke? Let's go. Mari kita lanjut. Okay, in the part E, from talk chess, you get look and say. Nah, di bagian E dari talk chess, yaitu bagian perhatikan dan juga ucapkan. Nah, kalian harus memperhatikan apa? So you have to pay attention to the pictures and also the short conversation but the incomplete one. Nah, kalian harus memperhatikan ada gambar dan juga percakapan pendek yang masih belum lengkap. So you have to complete it. Jadi kalian harus melengkapinya, guys. Gimana caranya? Ya, mengisikan titik-titiknya, of course ya. Tentunya dengan mengisi titik-titik yang ada. Tapi sebelumnya coba kalian lihat bagian guide box. Nah, ada kotak ya di situ di bagian bawah. Nah, guide box ini membantu kalian untuk bisa menjawab. Misalnya kalian ada pertanyaan tentang misalnya dengan menggunakan which is atau which are. Oke. Itu berarti kalian harus memilih salah satu. Which is misalnya longer bla 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 or bla bla bla, misalnya gitu ya. Which is bla bla bla, bla 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 or bla bla bla. Manakah yang manakah yang lebih titik-titik? Nah, antara dua, mana sama mana, apa sama apa, begitu. Misalnya, Miss Pipin kasih contoh satu. Which is longer, the Nile or Mississippi, misalnya seperti itu. Manakah yang lebih panjang? Apakah Sungai Nil atau Mississippi? Nah, kira-kira gimana? Kalian jawabnya apa gitu ya. Misalnya kalau jawabnya Nile, maka Nile is longer than Mississippi gitu. Oke, ngerti ya guys? Nah, it is atau they are. Misalnya kalau Nile kan hanya satu, berarti Miss Pipin bilang it's the longest river in the world. Misalnya seperti itu. Oke, jadi di sini kita belajar lagi tentang penggunaan comparison. Masih ingat ya comparison ya, di semester 1 sudah loh, kita udah belajari loh. Masih ingat kan ya? Ya, yaitu penggunaan est dan juga more atau most. Masih ingat dong? Ya, nanti di bagian review kita akan ulang lagi lebih dalam lagi tentang itu ya. Kita ulang sedikit saja tentang comparison. Nah, kita akan langsung lanjut ke sini dulu, oke? So, how is it? Bagaimana? Bisakah mendapatkan isian yang tepat untuk titik-titiknya? Sudah belum? Sudah? Kalau sudah kita cek satu persatu, oke? Let's check it one by one. Mari kita cek satu persatu. Ya, which are bigger, white rhinos or blue whales? Ayo, kira-kira yang mana? Manakah yang lebih besar? Apakah badak putih atau paus biru? Ayo yang mana? Lalu dijawab blue, blue, yang blue apa? Ayo, yaitu whale, benar. Blue whales, harusnya whales ya. Nih Miss Pipin dapat dari bukunya langsung whale ini. Blue whale are bigger than white rhinos atau rhinos. They are the biggest animal
in the world. Iya, itu dia. Oke, jadi sekali lagi di sini ada penggunaan uh, question sentence atau kalimat tanya yang menanyakan satu hal dengan memberikan pilihan. Oke, which is atau which are titik-titik. Nah, kalian harus memilih salah satu. Nah, setelah itu jawabannya yaitu kalian memilih seperti yang Miss Upin tadi jelaskan. Oke, guys. Nggak perlu Miss Upin ulang atau Miss Upin beri contoh cara membacanya ya guys ya. Kalian udah ngerti dong. Wah, pintar semua kok ya. Miss aku kan udah mau SMP, berarti aku udah bisa dong. Iya, pintar banget. Mantap. Oke. Which are bigger, white rhinos or blue whales? Nah, dijawab dengan blue whale are bigger than white rhinos. They are the biggest animal in the world. Nah, jadi yang manakah yang lebih besar? Dijawab dengan yang blue whale, yaitu paus biru. Paus biru lebih besar daripada badak putih. Mereka di sini maksudnya adalah blue whale ya. Mereka adalah hewan paling besar di dunia. Begitu guys. Oke, sekali lagi, they di sini adalah blue whale ya. Oke, jadi harus ingat tuh penggunaan pronoun. Ayo, masih melupa? Masih lupa. Enggak dong Miss, ingat dong Miss. Oke, ingat ya. Ingat dengan penggunaan pronoun ya, he, she, it, ayu, dewi ya. Oke, harus ingat itu, harus hafal kalau itu mah. Oke. So let's continue to the next one. Kita akan langsung lanjut lagi ke bagian yang selanjutnya, yaitu bagian F. Okay, picture prompts. From picture prompts, you are going to have some pictures with the the prompts or the guide or clues gitu. Ada petunjuknya. Dari gambar-gambar itu ada beberapa kata-kata sebagai petunjuk kalian. Okay, so is it? Sudah dapat halaman berapa? Sudah ya? Oke, kalau sudah, kita akan dengar bagian listeningnya terlebih dahulu. Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Oke, so let's listen to the track. Mari kita dengarkan tracknya atau audionya. Track 27. Talk Chest. Page 52. F. Picture prompts. Number 1. Which are taller, African elephants or giraffes? Giraffes are taller than African elephants. They are the tallest animals in the world. Number 2. Which is larger, Saturn or Jupiter? Jupiter is larger than Saturn. It is the largest planet on Earth. Number 3. Which are faster, gazelles or cheetahs? Cheetahs are faster than gazelles. They are the fastest animals on land. Number 4. Which are rarer, gray wolves or red wolves? Red wolves are rarer than gray wolves. They are the rarest animals on Earth. Number 5. Which is larger, Alaska or Texas? Alaska is larger than Texas. It is the largest state in the world. Number 6. Which are heavier, Asian elephants or African elephants? African elephants are heavier than Asian elephants. They are the heaviest animals on land. Okay, everyone. So that is the picture prompts from the track 27. Nah, itulah tadi di bagian picture prompts dari audio yang ke-27 di buku kita ini. Okay, guys, from the picture prompts you hear some conversations, right? Kalian mendengar beberapa percakapan, bukan? Iya, itu. Di situ kalau kalian perhatikan baik-baik, hampir sama dengan bagian yang E, yaitu ada pertanyaan dengan menggunakan which is atau which are bla bla bla. Misalnya nomor 1, which
are taller? Manakah yang lebih tinggi? African elephants or giraffes? Nah, apakah gajah Afrika atau jerapah? Manakah yang lebih tinggi? Lalu ternyata dijawab dengan giraffes are taller than African elephants. Jadi apa? Jerapah ya. Jerapah itu lebih tinggi daripada gajah gitu ya. They are the tallest animals in the world. Nah, ternyata jenis jerapah adalah hewan yang paling tinggi di dunia. Di situ diterangkan seperti itu. Nah, yang selanjutnya misalnya nomor 2, Saturn and Jupiter. Nah, yang lebih besar yang mana? Di situ diterangkan which is larger. Manakah yang lebih besar? Ternyata dijawab dengan Jupiter is larger than Saturn. Jadi ada planet Jupiter itu lebih besar daripada Saturnus because it said with it is the largest planet, the largest, yang paling besar, planet paling besar begitu. Kalian pasti tahu tata surya dong ya. Kita lanjut ya. Gazelles and cheetahs. Which faster? Manakah yang lebih cepat gitu? Ternyata antara gazelles dan cheetah itu cheetah yang lebih cepat. Cheetah are faster than gazelles gitu. They are the fastest animal on land. Jadi cheetah itu adalah hewan yang paling cepat di darat gitu ya. Di daratan dia yang larinya yang paling cepat gitu. Ada lagi nomor 4 itu grey wolves sama red wolves. Nah, dua-duanya adalah wolves atau yaitu serigala, bener banget. Which one is rarer atau rarest? Ayo yang mana? Grey atau yang red? Serigala yang manakah yang langka gitu ya? Rare itu jarang atau langka. Ternyata red wolves are the rarest animal on earth. Jadi hewan yang paling langka itu red wolves atau serigala bulu merah gitu ya. Lalu antara Alaska and Texas. Sekali lagi Alaska and Texas. Nah, which one is larger? Alaska or Texas? Manakah yang lebih luas? Ternyata adalah Alaska. Alaska is larger than Texas. It is the largest state in America. Jadi Alaska itu negara bagian paling luas di Amerika gitu. How about Indonesia? Which province? Ayo yang mana? Kalau di Indonesia provinsi mana yang paling luas? Coba nanti kalian cek ya. The next one yang paling terakhir yaitu nomor 6 itu which are heavier, Asian elephants or African elephants? Nah, kira-kira yang lebih berat yang mana? Ternyata African elephants are heavier than Asian elephants. Nah, ternyata they are the heaviest. Mereka itu yang paling berat di antara hewan-hewan lain gitu. Oke, gitu ya guys. Nah, cara pengucapannya tadi sempat sambil kita bahas satu persatu pasti kalian sudah dengar dong cara pengucapannya ya. Jadi kita tidak usah mengucapkan satu persatu, bisa ya? Oke. Waduh, lagi. Ya udah kalau gitu gini, Miss Ipin bacakan satu kali saja, nanti coba kalian perhatikan baik-baik cara pengucapannya, oke? African elephants, giraffes, tallest, Saturn, Jupiter, largest, gazelles, cheetahs, fastest, gray wolves, red wolves, rarest, Alaska, Texas, largest, Asian elephants, African elephants, heaviest.
Nah, itu tadi cara pengucapannya guys. Gimana? Sudah mengerti ya? Bisa ya mengikuti? Oke. So, guys, before we go to the next one, to the next part G from reading chess, let's see the yellow box firstly. Nah, sebelum kita langsung lanjut ke bagian reading chess yaitu bagian G, coba kita lihat dulu di situ ada kotak berwarna kuning ya, guys. Nah, di situ adalah keterangan buat kalian. This is the information for you guys about the length and also what is it? Maybe the height, the large, or the weight. Nah, kita nggak tahu itu ukuran apa saja. Ada mungkin ukuran panjang atau mungkin ukuran luas atau juga mungkin ukuran berat gitu ya. Nah, di situ makanya kalau Miss Ipin belajarnya itu ada penggunaan meter, sentimeter, kilometer, kilogram, gram, ons gitu ya. Nah, kalau di sini mereka menggunakan lain, yaitu penggunaan foot, ada mile, ada juga pound gitu. Nah, ini kalau Miss Ipin sempat baca itu kan ada satuan yang dipakai yaitu dari international, ada matrix dan juga ada satu lagi apa ya guys, Miss Ipin agak lupa nih. Ada yang ingat nggak itu tentang apa? Yaitu satuan imperial. Nah, itu apa Miss nggak ngerti. Coba nanti tanyakan ke guru kalian masing-masing atau ke guru matematika. Yang ahli matematika pasti tahu ini. Oke, coba nanti kalian tanyakan ya supaya kalian lebih memahami ini dan tidak keliru. Kalau Miss Ipin yang menerangkan nanti keliru guys. Miss Ipin juga agak-agak ngeri juga nih kalau masalah seperti ini ya. Oke, Miss Ipin juga sedang belajar, jadi kita sama-sama belajar guys. Jangan pernah berhenti belajar, oke? Oke, so let's go to the next one. Kita akan langsung lanjut lagi di bagian selanjutnya yaitu bagian G. So while you are reading the text, please listen to the track carefully. Nah, sambil kalian membaca teksnya, kalian coba dengarkan nanti bagian listeningnya atau audionya, and then answer the questions. Nah, nanti di situ ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab, oke? Sambil pahami, Miss Ipin nanti coba deh Miss Ipin terjemahkan buat kalian, oke, supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Miss harus dikumpulkan nggak? Enggak, ini bagian ini tidak perlu dikumpulkan. Oke, jawab saja langsung di buku kalian masing-masing. Oke, so let's listen to the track. Mari kita dengarkan audionya bersama-sama. Track 28. Reading chest. Page 53. G. Read and answer the questions. Josiah Wallace. Science class. January 20th. Frogs with many colors. Red-eyed tree frogs are one of the most colorful frogs in the world. Their bodies are bright green with blue and yellow striped sides. They have red eyes and orange feet. The bright colors protect them from other animals. Dangerous animals cannot see the frogs. They are green, so they can hide in trees. The frogs put their orange legs under their bodies, so they are completely green. The frogs can sit on leaves and other animals cannot see them. The colors red, orange, yellow, and blue also help the frogs. When a hungry snake or bird sees a frog, the frog quickly shows all its bright colors. The colors make the snake or bird surprised, and the frog can jump away. All of the colors on the red-eyed tree frog are useful. So how is it guys? Jadi gimana tadi bagian yang listeningnya? Bisa ya? Oke, kalau gitu Miss Ipin akan coba terjemahkan buat kalian sambil coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan
pertanyaan yang kalian punyai ini, yaitu bagian G ada 4 pertanyaan. Why are the frogs called red-eyed tree frogs? Lalu yang kedua, how does the color green protect the frogs? The third one, why do the frogs show all of their colors? And the last one, what parts of a red-eyed frog are orange? Nah, nomor 1 itu kenapa kataknya itu dibilang dengan red-eyed tree frogs gitu. Lalu bagaimana cara dia, yang nomor 2, bagaimana cara dia bertahan dengan green color tadi? Gimana caranya? Oke. Bisa melindungi dia itu gimana gitu ya. Lalu yang ketiga, why do the frogs shows all of their colors? Kenapa dia menunjukkan semua warna gitu ya, semua warnanya itu kenapa gitu, untuk apa gitu loh. Lalu yang terakhir itu bagian manakah dari katak jenis red-eyed tree ini yang berwarna orange gitu ya. Oke, so listen to the translation. Nah, sekarang coba kalian dengar baik-baik terjemahan yang akan Miss Pipin berikan buat kalian ini. Frog with many colors, yaitu katak dengan beragam warna atau katak aneka warna gitu ya. Red-eyed tree frogs are one of the most colorful frogs in the world. Jadi red-eyed katak jenis red-eyed tree adalah katak yang paling berwarna di dunia. Paling berwarna itu maksudnya berwarna-warni gitu ya. Their bodies are bright green with blue and yellow striped sides. Jadi tubuh mereka itu warnanya itu berwarna hijau terang dengan garis-garis berwarna kuning dan juga biru. Oke, blue and yellow stripes, garis-garis biru dan kuning di bagian samping tubuh mereka. They have red eyes and orange feet. Mereka mempunyai mata berwarna merah dan juga kaki berwarna orange atau oranye. The bright colors protect them from other animals. Warna mereka yang menyala atau warna mereka yang terang membantu mereka untuk melindungi diri mereka dari hewan-hewan lain. Dangerous animals cannot see the frogs. Jadi hewan-hewan yang berbahaya tidak dapat melihat katak-katak ini. They are green so they can hide in trees. Karena mereka berwarna hijau, maka mereka bisa bersembunyi di antara pepohonan. The frogs put their orange legs under their bodies. Jadi katak-katak ini meletakkan kaki-kaki mereka di bawah tubuh mereka. So they are completely green. Jadi mereka benar-benar berwarna hijau karena sudah disembunyikan ya, jadi nggak kelihatan gitu ya. The frogs can sit on leaves and other animals cannot see them. Jadi ketika mereka menyembunyikan kaki mereka, mereka bertengger di daunan gitu, di dedaunan yang berwarna hijau, makanya nggak kelihatan gitu. And then the colors red, orange, yellow, and blue also help the frogs. Jadi warna-warna merah, oranye, kuning dan juga biru ini membantu katak tersebut. When a hungry snake or bird sees a frog, the frog quickly shows all its bright colors. Jadi ketika ada hewan berbahaya seperti ada burung atau mungkin ada apalagi snake atau ular, mereka yang kelaparan. Nah, ketika mereka melihat katak ini, maka katak ini langsung semuanya dikeluarkan warna-warnanya itu. Warna tubuh mereka langsung dikeluarkan. Oke. The colors make the snake or bird surprised. Jadi dengan mengeluarkan warna-warna tersebut, hewan-hewan yang akan memangsa mereka itu kaget gitu.
And the frog can jump away. Jadi mereka bisa melarikan diri gitu. All the colors on the red-eyed tree frogs are useful. Jadi itulah mengapa dikatakan semua warna di tubuh mereka dari katak jenis red-eyed tree ini sangat berguna buat mereka. Begitu guys, gimana? Sudah dapat belum jawaban-jawabannya? Sudah ya? Oke, kalau gitu coba kita cek satu persatu. Why are the frogs called red-eyed tree frogs? Jadi mengapakah jenis katak ini dipanggil atau diberi nama dengan red-eyed frog? Atau katak bermata merah. Ayo Pak. Ya, ini dia jawabannya. Ya, because they have red eyes and they hide in trees. Karena mereka mempunyai mata yang berwarna merah dan juga mereka bersembunyi di pepohonan. Bener banget. Lalu yang nomor 2. How does the color green protect the frogs? Nah, tadi gimana caranya? Warna hijau itu bisa melindungi diri mereka kan? Ayo, tadi gimana caranya? Iya, ada animals cannot see them in the trees. Jadi ketika mereka bersembunyi di pepohonan karena sama-sama warna hijau, jadi hewan-hewan lain nggak bisa melihat mereka gitu ya. Next, why do the frogs show all of their colors? Nah, mengapa mereka langsung mengeluarkan semua warna-warnanya, menunjukkan semua warnanya? Ayo tadi untuk apa? Menghindar atau melarikan diri atau apa? Atau protect atau melindungi? Ayo apa yo? Iya, because the bright colors surprise hungry birds and snakes, so the frogs can jump away. Tadi ada ya, jadi bright colorsnya itu atau warna-warna terang yang langsung ditunjukin semua tadi, itu tuh bisa mengagetkan hewan-hewan yang kelaparan. Ada burung-burung atau juga ular-ular yang kelaparan yang ingin memangsa mereka. Jadi karena mereka itu kaget, katak-katak itu bisa melarikan diri. Itu cara mereka memprotek atau proteksi apa yo? Ya, they can protect their self, yaitu dengan cara itulah mereka melindungi diri mereka. Oke, go to the next part atau bagian selanjutnya atau nomor yang selanjutnya. Oh, ini nomor terakhir ya guys ya. Oke. What parts of a red-eyed tree frog are orange? Nah, bagian tubuh yang manakah yang katak bermata merah ini? Tadi tubuhnya bagian mana aja? Iya, its feet are orange. Bagian kaki-kakinya. Oke? Sudah semuanya? This is the last one. Oke, ini yang terakhir. Baiklah kalau begitu. So guys, this is all for today. Ini hari ini sampai di sini dulu. We are going to meet again to the next meeting. Kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. I will see you. Have a nice day and God bless you. Miss Ipin akan jumpa lagi dengan kalian. Semoga hari kalian menyenangkan dan Tuhan memberkati. Bye-bye everybody.